Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz Falevi untuk menanyakan pertanyaan yang saya masih ingin mendapatkan pencerahan. Baik Tad, saya pengen nanya nih Tad, apakah ada keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad? Karena kan kita tuh sebagai umat Islam terakhir di muka bumi ini, dan karena kan kita tuh tidak ada pembimbingnya ya, pembimbing dari nabi atau pemantaunya ya, seperti umat-umat terdahulu yang langsung dipantau oleh nabi-nabinya ya. Dan adakah keringanan jika kita berbuat dosa, dikarenakan pada zaman dahulu kan banyak perbuatan-perbuatan yang masih belum diharamkan ya, masih belum dosa, kayak minum-minuman gitu kan, masih belum dosa lah. Kayak misalkan dari nikah juga kan banyak selir-selir kan, dari umat Islam juga punya selir kan. Nah, sedangkan sekarang sudah sempurna gitu kan, peraturannya sudah sempurna, dan sedangkan kita tuh tidak ada nabinya gitu, tahu salah dan benarnya tuh cuman dari Quran. Bagaimana kalau misalkan orang yang menafsirkan Quran itu melencengkan gitu kan? Bagaimana kita cara menanganinya? Siap, terima kasih kepada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bertemu ya di tempat ini, dan insyaallah taala terkait pertanyaan tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, bahwa Rasulullah SAW diberikan keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ju'ilat li al-ardu ya masjidan wa tahura. Di antaranya yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini ya, bumi masjidan wa tahura, sebagai masjid dan juga sebagai tempat untuk bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena syariat sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah itu harus di tempat ibadah mereka. Seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasara, mereka beribadah tidak bisa kecuali di tempat ibadahnya mereka. Itu sebelum datangnya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita bisa menjadikan bumi ini sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Misalkan kita mau sholat di sini bisa ya, atau mau sholat di padang pasir bisa, di hutan bisa, di tempat-tempat yang itu tidak najis ya, bukan tempat kotor dan bukan tempat najis, itu bisa kita melakukan ibadah sholat di sana. Tetapi orang-orang sebelum zaman Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW tadi, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini sebagai masjid, yang kedua tahura, dan alat untuk bersuci. Zaman sebelum Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak ada syariat tayamum, tidak ada syariat tayamum. Nah, mereka tidak bisa tayamum, mereka tidak ada syariatnya. Tetapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, kalau tidak mendapatkan air, kita bisa bertayamum ya, sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian keutamaan menjadi umat Rasulullah SAW yang kedua, di dalam masalah
puasa ya, saum contoh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini orang-orang sebelum kalian ini siapa? Di antaranya adalah ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka ahlul kitab. Mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saum mereka itu ada perbedaan dengan saum kita. Puasa mereka ada perbedaan dengan puasa kita. Di antaranya puasa di orang-orang sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka berpuasa itu di malam hari ya. Di malam hari sebelum tidur malam itu mereka boleh makan dan minum dan berhubungan suami istri sebelum tidur malam. Ketika sudah tidur malam, mereka tidak boleh lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi batasnya itu tidur malam. Itu orang-orang puasanya orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada syariat makan sahur. Ya, makan sahur itu tadi batasnya adalah kita diperbolehkan makan dan minum ya, dan berhubungan suami istri diperbolehkan terus sampai waktu subuh. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan ya, fal'ana bashiruhunna wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil abyadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang pergaulilah istri-istri kalian, makan minumlah sampai nampak jelas al-khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajar, dari fajar, yaitu waktu fajar shadiq. Nah, ini keutamaan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan kemudahan oleh Allah, dibolehkan makan minum dan berhubungan suami istri sampai waktu subuh. Itu keutamaan yang kita dapatkan. Kemudian tadi juga sempat disinggung tentang bagaimana kalau umat-umat sebelumnya nabinya itu membersamai mereka kan, ada bersama mereka. Nah, sekarang kita bagaimana? Kita dengan Rasulullah sudah beribu-ribu sekitar 1400 tahun lebih ya, kurang lebih 1400 tahun lah. Jarak kita dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita saat sekarang kan? Dalam kondisi sekarang kita tidak ada Rasulullah SAW di tengah-tengah kita kan. Nah, tapi apa kata Rasul dalam hadisnya? Taraktu fikum amrayn. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Intamasaktum bihima lan tadillu abada. Yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad sudah meninggalkan kepada kita setidaknya dua perkara, yaitu Al-Quran, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah. Sunnah itu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, dan itu menjadi pedoman kita. Meskipun Rasulullah sudah meninggal, tapi ada sunnahnya yang kita harus gali terus. Sunnah itu yang seakan-akan sunnah itu membimbing kita, seakan-akan Rasulullah sedang berbicara kepada kita, seakan-akan Rasulullah berada di tengah-tengah kita dengan apa? Dengan sunnahnya, dengan hadis-hadisnya, dengan sabda-sabdanya, dengan bimbingan-bimbingannya. Banyak hadis-hadis Rasulullah mengatakan seperti ini, Rasulullah melakukan ini, Rasulullah menetapkan seperti ini, Rasulullah memperingatkan dari ini. Itu seakan-akan bimbingan, seakan-akan Rasulullah
ada di tengah-tengah kita. Ya, karena Rasulullah itu dalam hadisnya apa? Beliau mewariskan, Rasulullah SAW tidak mewariskan ilmu. Rasulullah tidak Rasulullah SAW tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dirham, tidak, tapi mewariskan ilmu. Itu ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah. Itulah bimbingan untuk kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ya. Karena dan juga keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi ini diberikan waktu oleh Allah untuk bertaubat. Tidak seperti umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Mereka disiksa oleh Allah, diazab, diberikan siksa. Seketika itu juga, ketika mereka membangkang kafir, mereka banyak yang menolak para nabi-nabi dan rasul mereka, Allah siksa mereka. Tapi kita, umat Nabi Muhammad, Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu secara ringkas ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya dan jawabannya. Berarti kita tuh ada kelebihannya juga, berarti keuntungan untuk menjadi umat Nabi Muhammad ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu kan yang tadi itu bagaimana dengan dosa-dosa, apakah ada keringanan gitu tadi? Apakah keringanannya itu jadi kita tuh dipending gitu azabnya supaya kita bertobat dulu apa gimana? Iya. Nah, terkait dosa-dosa yang kita lakukan. Sekarang contoh ya, contoh kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut kan mereka LGBT ya, istilahnya kalau zaman sekarang LGBT ya. Mereka ada melakukan hubungan sesama jenis ya. Sekarang ada gak di zaman sekarang? Ada ya. Tapi kenapa Allah tidak turunkan azab seperti kepada umatnya Nabi Lut alaihissalam? Nah, itulah keutamaan umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya umat Nabi Lut, kita sudah diazab oleh Allah, sudah disiksa oleh Allah, sudah dibinasakan umat ini. Karena apa? Kesyirikan yang terjadi sekarang, perilaku LGBT yang terjadi sekarang, dan juga berbagai pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad adalah Allah berikan waktu kepada mereka agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa? Keutamaan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini satu-satunya nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya, itu tidak ada nabi dan rasul selain Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Syafaat itu apa? Pertolongan kepada umatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan siksaannya. Kemudian juga syafaat untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu banyak jenisnya. Tapi yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Semoga dibarokahi kita semua ya. Sudah kita paling ya udah sih tadi. Nanti paling kayak bertanya lagi ketika ada keraguan atau kebingungan nanti ya kepada Ustaz Malik ya. Sekian dan terima kasih. Jazakallah ya. Jazakallah. Barakallah.